Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has dreamed what the Spirit sound, the lion and the dead, the lion and the dead. How can Saka see me? How can Saka and always see? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, see how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord Almighty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He'll up and check in God, and darkness shall to have, and ever there before, and ever there before. How can is our God? Stay with me. How can is our God? And always see how can is our God. Sebenarnya percaya kepada Injil kebenaran adalah kunci kerajaan surga. Karena iman Petrus, Tuhan berfirman bahwa Dia akan memberinya kunci kerajaan surga. Lalu, apa iman Petrus? Tahukah Anda? Imannya ditunjukkan dengan pengakuan yang dibuatnya. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Iman ini adalah kunci kerajaan surga.
Untuk mendekonstruksi iman ini secara mendetail untuk memahami tujuan dan memilikinya juga, pertama-tama kita harus memahami dengan jelas dan percaya kepada apa yang Injil air dan Roh katakan. Yesus Kristus telah datang melalui Injil air dan Roh. Dan apakah kita percaya kepadanya sebagai juru selamat kita atau tidak akan menentukan apakah kita dapat menerima kunci kerajaan surga atau tidak. Tuhan berkata kepada Petrus di dalam Matius 16 ayat 19, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Kunci kerajaan surga di sini menunjuk kepada pemahaman Injil air dan Roh dan iman di dalam kebenaran sejati. Iman ini adalah tentang mengetahui dan percaya dengan jelas bahwa Yesus adalah juru selamat kita dan bahwa Dia telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa dunia dengan kuasa Injil air dan Roh. Iman Petrus mengajar kita bahwa Injil kebenaran tentang air dan Roh adalah kebenaran yang sempurna. Jika Anda percaya kepada Injil air dan Roh sekarang, Anda akan diselamatkan dengan sempurna bahkan jika seluruh dunia akan runtuh. Jika kita percaya kepada Injil air dan Roh, jiwa kita tidak akan tersandung dan kita akan mengalahkan semua musuh kita. Tuhan berfirman bahwa jika kita memiliki iman bahkan sekecil biji sesawi, maka dengan iman ini kita akan mengalahkan dunia pada hari Tuhan kembali. Pada hari terakhir dunia ini, kita akan menerima Tuhan dengan berani. Semuanya berkat Injil air dan Roh. Oleh karena itu, orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh dapat mempertahankan iman mereka sampai hari dunia ini berakhir. Karena kita memiliki iman kepada Injil air dan Roh, sehingga kita mampu membangkitkan gereja Allah dan menyelamatkan banyak jiwa dari dosa mereka. Tidak akan mungkin tanpa keyakinan ini. Tuhan berkata bahwa kita dapat membangun gereja Allah di bumi ini dan memimpin orang-orang berdosa kepadanya hanya jika kita memiliki iman kepada Injil air dan Roh. Sama seperti Tuhan berkata kepada Simon Petrus bahwa Dia akan memberikan kunci kerajaan surga karena imannya, kita juga harus memastikan bahwa kita memiliki iman yang sama persis dengan yang Petrus miliki. Lagi pula, hanya setelah Tuhan mendengar pengakuan iman Petrus, Dia berkata kepadanya, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Mengingat kenyataan bahwa Juru Selamat dan Allah kita memenuhi 3 jabatannya sebagai Raja kita, Imam kita, dan Nabi kita di dalam pelayanan duniawinya, bagaimana mungkin kita tidak juga memenuhi tugas dengan percaya kepada 3 jabatan ini? Yesus Kristus adalah Allah sendiri dan Juru Selamat bagi Anda dan saya. Untuk menjadi Juru Selamat orang-orang berdosa, Yesus menjelma di dalam daging manusia dan lahir ke dunia ini di dalam tubuh Maria. Matius 1 ayat 1 mengatakan, "Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham." Ini tentu saja mengajar kita bahwa Yesus datang ke dunia ini sebagai juru selamat melalui keluarga Daud. Terinspirasi oleh Roh Kudus, Daud berkata, "Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku
sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Mazmur 110 ayat 1. Daud sedang berbicara tentang Yesus ketika dia berbicara tentang Tuhanku di sini. Dengan kata lain, Daud mengakui bahwa Yesus adalah Allahnya. Namun, ketika Mesias benar-benar datang, orang-orang gagal untuk mengenalinya dan memperlakukan dia sebagai manusia biasa. Sebaliknya, digerakkan oleh Roh Kudus, Daud mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allahnya. Yesus adalah Allah kita dan juru selamat kita. Dia adalah gembala kita. Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Allahnya, juru selamatnya, dan nabinya. Ketiga kepercayaan ini dilambangkan dengan kata Kristus. Kita percaya bahwa sebagai Dia yang telah menyelamatkan kita dari dosa dunia, Yesus adalah Raja segala raja, juru selamat kita, dan nabi dan gembala sejati kita yang mengajarkan kita segalanya. Sangatlah penting bagi kita hari ini untuk juga percaya kepada Yesus sebagai Allah kita, juru selamat kita, dan nabi kita. Yesus adalah Allah saya dan Allah Anda, dan Dia adalah juru selamat kita dan Raja kita, seperti yang dikatakan Petrus kepada Tuhan. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kita semua harus memiliki iman ini. Karena iman kepada Injil air dan Roh sepenuhnya sangat diperlukan bagi kita, Tuhan telah memampukan kita untuk memiliki kunci kerajaan surga hanya dengan iman ini. Namun, banyak orang saat ini meremehkan Injil air dan Roh. Ini sama dengan mengabaikan apa yang Allah sendiri lakukan ketika Dia datang ke dunia ini. Jika Yesus berkata bahwa Ia telah menghapuskan segala dosa kita sekali dan untuk selamanya dengan kuasa Injil air dan Roh, maka kita harus percaya begitu saja tanpa bertanya. Yesus lebih dari mampu menghapus semua dosa dunia dan menjadi juru selamat. Setelah datang ke dunia ini, Dia telah menyelamatkan kita sekali dan untuk selamanya dari segala dosa dunia melalui Injil air dan Roh. Dia adalah juru selamat dan Raja kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita harus percaya bahwa baptisan yang Dia terima dari Yohanes Pembaptis dan darah yang Dia curahkan di kayu salib adalah untuk pengampunan dosa. Jika kita tidak percaya kepada salah satunya, maka iman kita yang seharusnya menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita akan runtuh seketika. Kapanpun iman kita melemah, kita harus mengakui iman kita kepada Injil air dan Roh. Kapanpun kita menghadapi kesulitan di dalam hidup kita harus berdoa kepada Allah untuk membantu kita dengan mempercayai Injil air dan Roh. Yang perlu kita sadari adalah berdoa kepada Yesus itu sama dengan berdoa kepada Allah Bapa. Ketika kita percaya dengan hati kita bahwa Allah Bapa dan Anaknya adalah Allah yang sama bagi kita, doa kita tidak tergoyahkan. Dengan percaya kepada Yesus, kita bisa diselamatkan dari segala dosa kita, dan juga dengan iman inilah kita bisa berdoa kepada Yesus untuk bantuannya. Yesus adalah pencipta kita dan Allah kita. Karena iman kita kepada Yesus Sang Juru Selamat, kita jadi tahu siapa Allah Bapa dan menyadari kasih-Nya. Itulah mengapa kita sekarang hidup
sebagai orang yang telah diselamatkan dari segala dosa. Kapanpun kita menghadapi kesulitan, kita berdoa kepada Yesus untuk membantu kita mengatasi kesulitan ini dan memberkati kita. Tidak ada yang salah dengan doa seperti itu. Beberapa dari kita mungkin bertanya-tanya kepada siapa kita harus berdoa. Apakah kita harus berdoa kepada Allah Bapa atau anaknya Yesus Kristus? Kita bisa berdoa kepada salah satunya. Alasannya karena Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus adalah Allah yang sama bagi kita. Anda kemudian mungkin bertanya-tanya, apakah ini berarti Roh Kudus tidak ilahi? Bukan itu artinya. Roh Kudus juga Allah yang sama bagi kita. Hanya saja Roh Kudus meyakinkan kita tentang pekerjaan keselamatan yang diselesaikan oleh Allah Bapa dan Roh. Jadi kita tidak berdoa di dalam namanya. Selain perbedaan ini, Roh Kudus jelas merupakan Allah yang sama bagi kita juga. Itu karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersama-sama menciptakan alam semesta dan kita. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Sangat penting bagi kita untuk percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menciptakan kita dan Allah Juru Selamat yang telah membebaskan kita dari dosa dunia. Jika kita mengenali Yesus sebagai Juru Selamat kita dan menyangkal bahwa Dia adalah Allah kita, maka iman kita akan goyah. Yesus memang Allah kita, tetapi jika kita menyangkal ini, maka itu akan merugikan kita. Anda mungkin masih bertanya-tanya, apakah Yesus ilahi? Apakah Dia benar-benar Allah itu sendiri? Saya percaya tanpa keraguan bahwa Yesus memang lahir dari tubuh Maria, menanggung segala dosa kita dengan dibaptis, dan menanggung hukuman atas semua dosa ini dengan menumpahkan darahnya. Tetapi di manakah bukti yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah? Bukti yang tidak terhitung jumlahnya ditemukan di mana-mana di dalam kitab suci. Alkitab penuh dengan bagian yang bersaksi tentang keilahian Yesus. Apa yang Allah katakan di dalam surat Ibrani? Mari kita semua beralih ke surat Ibrani dan melihat apa yang firman Allah katakan. Itu tertulis dalam Ibrani 1 ayat 8 sampai 12. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Allah, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Di sini Alkitab berkata di ayat 10, Engkau Tuhan yang pada mulanya meletakkan dasar bumi. Dan Tuhan di sini menunjuk kepada anak Allah yang disebutkan di ayat 8. Di sini dikatakan dengan jelas bahwa Yesus adalah Allah, seperti yang dikatakan, Engkau Tuhan
pada mulanya meletakkan dasar bumi. Siapa yang menciptakan dunia ini? Dia tidak lain adalah Yesus Kristus. Siapakah Allah itu? Dia adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang semuanya telah memutuskan untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Yesus adalah juru selamat kita, seperti yang dikatakan Alkitab. Pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ibrani 1 ayat 10 sampai 12. Siapakah Tuhan yang tertulis di sini? Itu tidak lain adalah Yesus Kristus, pencipta segala sesuatu. Langit dan bumi dari dunia sekarang ini semuanya akan lenyap suatu hari nanti. Meskipun semua hal ini akan hilang, Alkitab berkata, semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Artinya hanya Allah yang kekal dan hidup selamanya. Yesus Kristus adalah Allah yang hidup selamanya, dan Dia adalah Anak Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Allah kita. Ketika Alkitab berkata di sini di dalam Ibrani 1 ayat 10, pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Itu tidak berbicara tentang siapapun selain Yesus Kristus. Yesus adalah Nabi sejati umat manusia, dan Dia adalah Allah Juru Selamat yang menurut nubuatannya datang ke dunia ini, menerima baptisan, dan mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa dunia. Allah sendiri telah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia dengan kuasa Injil, air, dan Roh. Anda dan saya harus mengenali ketiga jabatan ini.